got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Pictures on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi kunjungan pohon biner. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Arsy, yang kedua ada Arianti, yang ketiga ada Fasya, yang keempat ada Rolas Tuan, yang kelima saya sendiri Yuliana Sari. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai ke sesi yang pertama, penyampaian materi. Kunjungan pada pohon biner merupakan salah satu operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon biner tepat satu kali. Binary tree transversal. Ada 3 macam kunjungan pada pohon biner, yaitu kunjungan pre-order, in-order, dan post-order. Aplikasi pohon biner. Pada bagian ini akan dibahas macam kunjungan. Yang pertama, pre-order, in-order, dan post-order. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Arianti. Perkenalkan, nama saya Arianti Fitri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunjungan pre-order. Kunjungan pre-order ini adalah kunjungan yang sering disebut dengan depth first order. Kunjungan pre-order ini bisa dilakukan dengan 3 urutan untuk mencapai hasilnya. Yang pertama adalah cetak isi simpul yang dikunjungi, yang kedua adalah kunjungi cabang kiri, yang ketiga adalah kunjungi cabang kanan. Prosedur yang dilakukan di kunjungan pre-order ini disebut dengan prosedur rekursif. Apa itu prosedur rekursif? Prosedur rekursif itu adalah prosedur yang menggunakan LRO. LRO itu adalah left to right oriented, yaitu kunjungan yang dilakukan secara cabang kiri terlebih dahulu, setelah itu cabang kanan. Berikut adalah contoh kunjungan pre-order. Bisa dilihat ada gambar huruf A sampai huruf F terakhir. Di sini saya akan menjelaskan gimana kunjungan pre-order ini bergerak. Yang pertama kita lihat cetak isi simpul yang dikunjungi. Yang pertama adalah huruf A. Setelah itu kita lihat ke cabang kiri, yaitu ada huruf B. Setelah A kita lanjut ke B. Setelah B kita mendekati ke D karena masih cetak cabang kiri. Setelah ke D langsung kita pindah ke G. Setelah itu karena tidak ada lagi kunjungan cabang kiri, akhirnya kita pindah ke kunjungan cabang kanan. Yang pertama adalah kunjungan cabang kanan sebelah kanan A, yaitu yang pertama adalah huruf C. Setelah itu kita pindah ke bawahnya, yaitu karena masih cabang kanan kita pindah ke E. Setelah itu ke H. H sama itu hampir mendekati karena H lebih jatuh terlebih dahulu ke bagian kanan, maka E baru H, setelah H baru I, baru setelah itu yang terakhir F. Selanjutnya kita ke program. Yang pertama kita buat dulu class node objeknya. Yang pertama ada save data atau data, save like atau non, save rect atau non juga. Di sini kelas binary tree object dev unit save root sama dengan non, langsung save titik root add root sama dengan root. Di sini ada dev node baru, yaitu save koma data dalam kurung return node dalam data ini, yaitu yang pertama adalah dev insert save data root, bawahnya if root is known, return save node baru langsung data. Selanjutnya adalah else if data root titik data. Selanjutnya bawahnya root left cell insert data root left. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke proses pemanggilan. Yang pertama kita lihat kita sudah membuat sebuah program. Yang di awal tadi ada program dari post order, in order, dan pre-order, dan ini pemanggilan untuk program tersebut. Yang pertama kita ada drive, lanjut X binary tree. Di sini ada beberapa angka root, itu 12, 8, 22, 10, 9, 4, 2, 6, 9, 20. Kita buat node baru. Di sini 12 yang pertama sampai angka terakhir, yaitu insert angka 6. Selanjutnya ada print
print itu print data pre-order, X pre-order dalam kurung RT. Di sini kita akan memanggil sebuah program pre-order. Yang kedua print and data in order. Terus kita panggil in order RT. Selanjutnya print data post order. Di bawahnya post order RT. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsyar Gita Cahyani. Saya akan menjelaskan apa itu kunjungan in order dan juga kunjungan post order. Untuk kunjungan in order atau sering disebut dengan symmetric order menggunakan urutan. Yang pertama adalah kunjungi cabang kiri, lalu cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Yang terakhir adalah kunjungi cabang kanan. Untuk contohnya yaitu ada di gambar sebelah kiri. Ada yang pertama yaitu karena simpul paling kiri adalah D, maka yang dicetak pertama adalah D, G, B, A, H, E, I, C, dan F. Jadi untuk kunjungan in order ini dimulai dari yang sisi paling kiri, lalu sisi akar atau atas, dan yang terakhir adalah sisi paling kanan. Selanjutnya yaitu kunjungan post order. Kunjungan post order ini mempunyai urutan yaitu pertama adalah kunjungi cabang kiri, lalu kunjungi cabang kanan, dan terakhir adalah cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Contohnya ada di gambar sebelah kiri yaitu yang dimulai dari sisi simpul paling kiri yaitu G, lalu D, B, H, I, E, F, C, dan yang terakhir adalah A. Yang untuk kunjungan post order ini dimulai dari yang sebelah kiri, simpul kiri yaitu G, lalu ke kunjungan simpul ke sebelah kanan, dan yang terakhir adalah ke simpul akar. Oke, selanjutnya saya sini akan menjelaskan slide yang ketujuh. Di sini ada program in order. Ini adalah yang urutan ke-20 else. Lalu root, right sama dengan kalian bisa pilih insert, buka kurung, data, root, dan right. Lanjut ke yang nomor 22 ada return, root, dan next ke nomor 24 itu ada dep, pre-order, save, root. Lalu setelah itu langsung di print, buka kurung, ada root, data, lalu end. Lanjut ke langkah selanjutnya itu ada save, pre-order, root, left, save, pre-order, left. Next ke yang ke-31 itu di sini ada bahasa pemrograman, ada def, in order, save, root, in root is not known. Di penjelasannya itu ada save, pre-order, root, lalu left, setelah itu print, buka kurung, root, data, and tutup kurung. Begitupun sama sampai ke nomor yang ke-36. Lanjut ke slide 8. Di sini ada program post order yang menjelaskan adalah pohon binary, save, pre-order, root, write. Di sini menjelaskan beberapa cara untuk kita membuat binary tree. Lanjut ke nomor 53 itu ada print data, insert 22, RT, sampai ke insert 8, insert 19, insert 18, insert 9, insert 20, insert 4, insert 2, insert 6. Lanjut ke bagian nomor 64, print data pre-order, X pre-order dalam buka kurung, RT, tutup kurung, print data pre-order, X pre-order dalam buka kurung, RT, tutup kurung, print data in order, dan seterusnya. Nah, itu dia beberapa penjelasan dari teman-teman saya. Saya percaya apa yang telah dijelaskan teman-teman saya mudah dimengerti kepada teman-teman yang menonton video ini. Bisa dilihat teman-teman bahwa di dalam program ini memiliki 3 data, di mana 3 data itu ada data pre-order, data in order, dan data post order. Kalau teman-teman lihat ini di dalam data-data ini terdapat beberapa angka. Jika saya sebutkan ada angka 12,
8, 22, 4, 10, 19, 2, 6, 9, dan 20. Dan jika kita lihat di setiap data, di data pre-order memiliki angka 12, 8, 4, 2, 6, 10, 9, 22, 19, dan 20. Di data in order ada 8, 4, 2, 6, 10, 9, 12, 22, 19, dan 20. Dan di data post order ada angka 8, 4, 2, 6, 10, 9, 22, 19, 20, dan 12. Kesimpulan, sebuah pohon biner adalah grafik asiklis di mana setiap tingkatan sudut tidak lebih dari 3 tree atau 3 pohon. Bisa didefinisikan juga sebagai suatu kumpulan elemen, salah satu elemennya disebut dengan akar, dan sisa elemen lainnya yang disebut simpul terpecah menjadi sejumlah himpunan yang paling tidak berhubungan dengan satu sama lain, yang disebut dengan subpohon atau subtree, atau disebut juga cabang. Jika kita melihat pada subpohon, maka subpohon ini pun juga mempunyai akar dan subpohonnya masing-masing. Take it slow, tell me all how you've grown just for me. Could we all reminisce? Better yet, here's a pen, make a list, fill it full of all the things I've missed. 'Cause I can barely drive past the school without stopping to think of you and how we used to act the fool. But worst of all, I wish I called at least 1,000 times or more just to hear what I've been missing.